Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di pagi yang insyaallah Allah berkahi ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kami. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan sampai kali ini kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Para jemaah Masjid Zaratul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Jauhi Sifat Bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqatahu wa amarahum bil fujuri fafajaru." Rawahul Imam Ahmad. Yang artinya, hati-hatilah kalian terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan tali silaturahmi, berbuat bakhil dan berbuat maksiat. Semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Isi kandungan hadis: larangan berbuat bakhil, karena bakhil merupakan perbuatan tercela dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk saling berbagi dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Karena bakhil atau kikir dapat memutuskan tali silaturahmi. Bakhil atau kikir adalah sifat yang tercela yang ditimbulkan dari rasa egoisme yang keterlaluan. Orang yang karakternya demikian memiliki hati yang keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan dan tidak berperi kemanusiaan. Seseorang yang memiliki sifat bakhil ini tentulah ia sangat merugikan orang-orang yang dekat dengannya. Oleh karena itu, kita harus menjauhkan dari perbuatan yang tercela ini. Sudah cukup jelas bahwa bakhil sangatlah tercela, dan barang siapa yang memiliki sifat ini, maka ia dibenci oleh orang-orang ketika di dunia, dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Bakhil atau kikir diakibatkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjauhi sifat yang tercela ini, agar tidak menyesal kelak di kemudian hari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan jadi pemboros. Jadilah orang yang hidup hemat, tetapi jangan jadi bakhil. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180,
yang artinya, dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah dan taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mungkin sekian hadis yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada-Mu Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa kecil maupun dosa besar, disengaja maupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang baik dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.